selain mempertahankan Sintayong, ingin mempertahankan tim ini secara utuh ya, kira-kira apa yang harus dilakukan Sintayong untuk bisa menambah kekuatan tim ini agar target kita di SEA Games sama di Piala Asia, lolos di final Piala Asia ini bisa terwujud? Pemain belakang lebih banyak pemain muda dari Persebaya Surabaya kan, Ya. ada Rizky Ridho, dan saya pikir mereka baru pengalaman internasional dan baru kumpul sama teman-teman yang ada dalam skuad tim yang sering di skuad tim nasional yang seperti Egy Maulana Fikri kan baru bergabung. Halo Sobat Berita Jatim, kembali lagi di Kamar Ganti, ruang diskusi kita soal olahraga. Kali ini saya ditemani sama Ketua Siwo PWI Jawa Timur, Mas Erwin Muhammad. Salam sehat, salam olahraga Mas Erwin. Salam sehat, salam olahraga Mas Kun. Ya, Ya. kali ini kita mau ngobrolin soal timnas ini. Sip. Dari 2 kali pertandingan kualifikasi Piala Dunia kemarin, hasilnya tidak memuaskan. Iya. Pertama, kita kemarin lawan Thailand hanya bisa imbang, dan Iya. yang menyedihkan kita harus dibantai sama Vietnam 0-4. Iya. Ini menurut Mas Erwin, oke lah, kita nggak usah ngomong soal Piala Dunia karena kita Piala Dunia otomatis timnas sudah nggak bakalan lolos karena kita hanya untuk sementara mengoleksi 1 poin aja, sementara Malaysia yang di posisi keempat grup G itu sudah 9 poin, artinya kita nggak bakalan bisa punya peluang, dan nggak punya pengulang, peluangnya sudah hilang sama sekali. Nah, Iya. paling tidak kita ingin menjaga kehormatan kita di pertandingan Betul. terakhir nanti lawan Uni Uni Emirat Emirat Arab, dan peluang kita di Piala Asia 2023. Iya. Menurut Mas Erwin, gimana sih prospek timnas kita di tangan Coach Sintayong, dan perjalanan nanti kita ke Piala Asia 2023? Jujur Mas Kun, sejak Sintayong memimpin jadi pelatih tim nasional Indonesia, harapan besar lah seluruh masyarakat Indonesia agar ada perubahan secara strength maupun secara kecepatan fisik dan cara main gaya Asia Tenggara atau Asia lah, berubah lah. Tapi khusus untuk prakualifikasi sejak awal memang saya sudah cukup tidak banyak berekspektasi, tapi saya bangga Sintayong mengambil orang-orang baru, muka-muka baru yang tentu ini kualifikasi Piala Dunia ini hanya sebagai lahan uji coba untuk kedepannya dia ke SEA Games atau lebih lanjut lagi mempersiapkan teman-teman yang di usia 19 untuk di Piala Dunia U19. Banyak kan yang di situ ada Brivatari, macam-macam ya. Ada, dan sebagian memang ada kreator-kreator timnas senior dimasukkan di situ. Jadi di situ adalah penggabungan Sintayong ambil kreator tim nasional seperti Evan Dimas, Adam Alis yang sosok yang banyak mendominasi di Piala Menpora kemarin untuk dilakukan menjadi kreator tim nasional. Di situ banyak proyeksi sebetulnya, proyeksi junior Piala Dunia, proyeksi SEA Games, dan proyeksi senior ke depan. Dan itu sama sekali saya tidak menghitung di prakualifikasi ini. Sejak awal ketika kalah dengan Afghanistan di uji coba dan kalah dengan Oman 3-1, saya sudah pikir bahwa ini adalah awal dari kerja tim Sintayong untuk merubah timnas polanya Luis Milla kepada pola Korea Selatan, di mana strength power menurut Woo Jae-woo itu yang tim fisiknya Sintayong, dia mengatakan bahwa sebetulnya tim Indonesia atau para pemain Indonesia tidak kalah skillnya dengan para pemain Korea Selatan, terbukti dengan Asnawi Mangko Alam. Ya, Asnawi itu sebagai proyeksi saja sebetulnya, sebagai proyeksi bahwa sosok pemain Indonesia ke Korea Selatan, justru mereka ingin perbaiki segi strength.
Strength itu dalam artian main Indonesia itu banyak lemah di sisi strength atau kekuatan karena kekurangan protein macam-macam, makanya memang kurang teratur. Terbukti Hidayat itu kan keluar karena dia tidak mematuhi peraturan indisiplinan soal makanan. Nah, ini betul-betul saya berpikir begini bahwa ini mungkin yang digarap Sintayong adalah strength dan kekuatan main karena sudah lama tidak berkompetisi, sudah lama tidak bermain dalam kompetisi yang rutin sehingga kekuatan dan kekuatannya menurun dan kelemahannya lebih banyak gitu. Nah, saya tidak berekspektasi banyak, tapi dalam catatan beberapa pertandingan lawan Thailand sudah cukup bagus lah, gol-golnya berasal dari skema yang bagus. Lawan Vietnam itu ada sedikit memang mengalami kemunduran karena memang Vietnam lebih rapi, lebih kompak, lebih kecepatan sehingga para pemain yang punya mental tidak pernah bertanding di internasional jadi tidak bisa meredam para kecepatan Vietnam seperti apa. Saya pikir itu makanannya pemain-pemain senior sebetulnya, bagaimana meredam kecepatan, bagaimana. Justru kalau kita efektif football, mungkin Mas Kuntoro sudah paham ya cara meredam kecepatan itu bagaimana. Kita sering ngobrol dengan legenda sepak bola seperti Abah Mustaqim bagaimana meredam kecepatan. Mungkin teman-teman senior, mungkin teman-teman junior bagaimana meredam. Itu sebenarnya simpel sekali kalau meredam kecepatan, bagaimana dia diredam di sepertiga lapangan dan sebagainya. Hal atau itu mungkin karena pemain timnas karena masih muda-muda ini. Masih kan muda-muda. Catatan rata-rata pemain timnas kita kalau dibandingkan dengan Thailand, Vietnam, kita ini masih sangat muda. Kemarin rata-rata pemain yang diturunkan Sintayong, skuadnya sekarang ini rata-rata usianya 22 tahun. Sementara kalau dibandingkan dengan Thailand yang rata-rata masih 28 tahun, Vietnam juga sama 28 tahun. Kita jauh lebih muda kan? Apa mungkin karena memang kita butuh jam terbang pengalaman yang jadi yang jadi problem timnas kita untuk tidak bisa mengimbangi. Saya pikir kita secara skill kita nggak kalah gitu kan. Betul. Cuman mungkin karena butuh pengalaman yang lebih dan kumpul lebih banyak. Pemain belakang lebih banyak pemain muda dari Persebaya Surabaya kan, ada Rizky Ridho, dan saya pikir mereka baru pengalaman internasional dan baru kumpul sama teman-teman yang ada dalam skuad tim yang sering di skuad tim nasional yang seperti Egy Maulana Fikri kan baru bergabung dan tidak banyak. Bagaimana sih harus dikasih beda lagi loh ketika tim nasional ada Punarjo Astaman, ada Bambang Pamungkas, ada eranya itulah bagaimana dia menghadapi kecepatan pemain-pemain internasional, misalkan main-main Timur Tengah dan sebagainya, dia bisa meredam karena dia tahu keinginan Bambang seperti apa, dia tahu keinginan pemain-pemain yang sama Firman Utina bagaimana, dia tahu bagaimana. Kan ini kan belum kumpul dan ini kan masih muda lagi pengalaman. Saya pikir 5 tahun ke depan atau kalau dia sering kumpul dan dia dipertahankan dan pelatih ini dipertahankan, kita ini yang jadi pertanyaan ini Ketua. Ini sepengetahuan saya PSSI nggak pernah memberikan kepercayaan lebih kepada satu pelatih untuk bisa menangani tim nasional kita lebih dari 3 tahun. Betul. Rata-rata 1 tahun, 2 tahun, maksimal 3 tahun. Kemarin terakhir Luis Milla yang mempunyai hasil yang baik di timnas kita itu hanya selesai di 2 tahun. Saya nggak tahu ini karena kebiasaan dari PSSI yang nggak ingin memberikan kepercayaan kepada pelatih lebih dari 3 tahun, atau memang secara finansial kita nggak mampu untuk bisa membiayai timnas atau meng-hire seorang pelatih dalam jangka panjang. Nah, kita sekarang walaupun Sintayong sekarang tercatat mungkin masih belum lebih 1 tahun ya, 1 tahunan lah mungkin. Ini terakhir saya dengar dia dikontrak 3 tahun. Tapi kalau misalkan Sintayong ini diberi kepercayaan lebih dari minimal ya di atas 5 tahun lah, 5 tahun untuk bisa menghasilkan sebuah skuad yang bagus. Kita tahu kan Joachim Löw dulu saat menangani Jerman 2016. Mulai 2006 sampai sekarang. 2006. Dia sampai sekarang. Berapa tahun itu? Padahal kemarin dibantai oleh Spanyol. Sempat dibantai sama Spanyol 7-0. Nah,
saya pikir kalau misalkan kita PSSI khususnya ini memberikan kepercayaan lebih kepada seorang pelatih untuk bisa membangun sebuah tim, karena kita jujur saja, karena betul. untuk membangun sebuah tim itu nggak mungkin instan, harus Betul, sesuai betul. dengan, kita tahu Myanmar itu berapa dia waktu apa mereka lolos ke Piala Dunia 2000 usia 19, mereka memupuk mulai dari awal. Termasuk sekarang Vietnam ini kemarin saat membantai kita 4-0, saya yakin itu adalah tim yang sudah lama dibentuk oleh Pak Kaisong gitu. Sudah lama, betul. Jerman kurang apa sih dia mempertahankan Joachim Löw? Kurang apa? Banyak potensi pelatih, banyak potensi di situ, kompetisinya rapi dan sepak bola yang sudah terbentuk mulai tetap mempertahankan Joachim Löw. Saya pikir kita istiqomah lah, istilah istiqomah, berkiblat untuk sementara ini pada Sintayong. Kemarin sudah berkiblat sama Luis Milla. Sebetulnya itu harus dipertahankan jangka tambah lagi sebetulnya. Jangka lagi, daripada menghabiskan uang begitu banyak untuk pembinaan sepak bola, kiblatnya kemana, mestinya itu tambah. Sekarang oke lah, itu sudah berlalu lah. Sekarang Sintayong, kasih kesempatan Sintayong. Sintayong itu berapa? 2019 ya, 2012 kontrak, terus ada Covid, dia sudah memilih pemain, Covid tidak latihan dan dia berhenti cukup lama, cukup sulit bagi seorang pelatih. Apalagi kompetisi kita juga berhenti kan. Terus dia sekarang harus memilih pemain yang betul-betul fit. Siapapun sama dengan memilih kucing dalam karung, Mas. Benar, karena kompetisi berhenti, semua siapapun pasti susah. Otomatis dari sisi stamina, sisi fisik pemain pasti akan menurun kalau mereka tidak mengikuti. Pasti. Saya pikir siapapun lah, sepandai-pandai pelatih kelas dunia, kalau istilahnya ditempatkan pada posisi seperti ini susah. Saya pikir susah memilih pemain dalam kondisi yang vakum sepak bola, terus baru muncul ada turnamen. Piala Menpora bukan jadi ukuran loh, bukan jadi ukuran. Jadi saya pikir hanya itu saja yang jadi pilihan Sintayong untuk memilih pemain yang ada di situ. Ya akhirnya muncul muka-muka baru yang bersinar di Piala Menpora. Ya, kemarin saya lihat Pratama Arhan ini salah satu pemain muda yang sangat potensial dan menjanjikan menurut saya, selain Asnawi. Kita punya dua pemain wingback yang menurut saya kelasnya ini kalau menurut saya sudah kelasnya level Asia ini. Mereka masih muda. Ya kan, Pratama Arhan ini usianya masih 19 tahun ya kan. Asnawi dia masuk U23 mulai zamannya Luis Milla sama saat dia jadi tumpuan Indra Safri juga waktu di usia 19 kan. Nah, menurut Pak Ketua ini potensi pemain yang ada sekarang ini, oke, kita nggak usah ngomong soal Piala Dunia lagi, kita ngomong soal proyeksi SEA Games. SEA Games dan Piala Asia Piala Asia 2023. Potensi kita untuk bisa PSSI menargetkan emas di SEA Games. Ya kan? Dengan sekuat yang ada sekarang ini, peluang timnas kita kayak gimana? Saya pikir berpeluang karena tim-tim Asia Tenggara yang lainnya masih pada start. Kita sudah melangkah start lebih awal lah. Kalau SEA Games ini sudah start lebih awal, dan pemain-pemain ini saya harapkan dipertahankan. Ini saya pikir, saya nggak heran lah kalau sekarang produknya Persebaya itu main belakangnya hebat. Di situ ada Pratama Arhan itu, saya pikir siapa sih pelatihnya? Dia bek kiri yang kuat, Mas Haji Santoso. Dia tahu lah, paham cara mendidik seorang bek. Ada Mas Bejo di situ, bagaimana mendidik anaknya, seorang libero dan seorang defender yang tangguh. Ada Rizky Ridho di situ. Saya pikir ini adalah produk-produk legenda kita yang ilmunya juga masih mumpuni untuk membuat bibit-bibit main yang bagus. Saya pikir kedepannya seperti Asnawi, pemain belakang kita masih banyak stok, saya pikir, dan pemain muda yang ada di Sintayong saat ini cukup banyak, dan saya pikir target utama di SEA Games dan Piala Asia ini saya pikir menjanjikan lah. Ya memang kalau di SEA Games memang harus mau nggak mau dengan kekuatan seperti ini, saya yakin lah. Khusus untuk ada Brivatari juga kan? Ya benar. Kita ada Gafar yang memang postur ini ada juga untuk Elkan Bakot kan juga belum juga kan? Kita masih
Oh ya, ngomong soal Elkan Bagot ini kemarin kita kalau menganalisa soal setelah pertandingan lawan Vietnam kemarin, di babak pertama Vietnam lebih banyak melakukan crossing yang berharap bisa menang di duel-duel udara, karena salah satu kelemahan timnas kita sampai saat ini itu adalah bola-bola udara. Iya. Nah, saya berharap dengan adanya Elkan Bagot yang tingginya sekitar 180 lebih meter. Sama Itu- dengan Grifatari lah. cukup membantu, cuman sayangnya kemarin karena ada kendala dari klubnya, mereka nggak bisa Elkan nggak bisa gabung, dan saya harap ini nanti saat di SEA Games ini bisa menutupi kelemahan kita di posisi di center back saat untuk menghalau bola-bola udara. Pelajaran berharga Mas Kun kemarin Mas Kun. Banyak sekali pelajaran berharga bagaimana Vietnam mengalirkan bola dari ke kanan langsung ke kiri dengan kecepatan ya. Mengalirkan bola, memindahkan bola dari kiri ke kanan dan ke kanan langsung ke kiri. Terus long passing itu yang menjadi PR ya. Sekarang kemarin kalau memindahkan bola dari sektor kiri ke kanan yang mestinya menjadi proyeksi tengah untuk mendelay, itu tidak ada di situ. Dan proyeksi crossing untuk menghadapi crossing bola-bola mati, itu saya pikir makanan Elkan Bagot nanti, dan pemain-pemain muda yang punya postur tinggi yang kuat di lini belakang masih banyak lah. Saya pikir ke depan masih banyak waktu dan masih banyak diperbaiki, terutama kerjasama istilahnya kerjasama di lini tengah, bagaimana dari transisi bertahan ke transisi menyerang. Ini kemarin banyak kelemahan. Egy Maulana Fikri dikasih bola long passing dari mestinya kalau kita sering lah banyak ilmu dari teman-teman, kalau transisi itu mau transisi counter attack itu kan dari belakang ke tengah itu dengan kecepatan, dan ke depan pakai bola-bola bawah itu lebih efektif. Kemarin kita langsung melampaui aja lapangan tengah karena tidak ada pemain tengah yang bisa memberikan transisi, sementara Osvaldo Hai dan para pemain depan nih banyak turun ke belakang, jauh ke belakang, sebetulnya nggak perlu sebetulnya. Oke, Mas Erwin, selain mempertahankan Sintayong, ingin mempertahankan tim ini secara utuh ya, kira-kira apa yang harus dilakukan Sintayong untuk bisa menambah kekuatan tim ini agar target kita di SEA Games sama di Piala Asia, lolos di final Piala Asia ini bisa terwujud? Kalau SEA Games tentu pemain muda sekaligus pemain yang akan diproyeksikan di Piala Dunia 23 itu harus dirangkum di SEA Games. Piala Asia 2023. Ya. Piala Dunia juga di Surabaya. Usia 20 ya. Usia 20 di tahun 2023 itu harus digabung dengan SEA Games. Ini ada dua proyeksi yang bisa diraih. Satu, pembibitan pemain muda untuk Piala Dunia lebih pengalaman internasional, juga pemain-pemain yang ada saat ini yang usianya masih bisa dipertahankan di SEA Games itu tetap dipertahankan, ditambah lagi pemain-pemain naturalisasi yang masih banyak di Garuda Select maupun yang ada di ini ngobrolin, saya tertarik setelah Mas Erwin bilang pemain naturalisasi ini. Ini dengan skuad yang ada sekarang ini, kira-kira kita masih butuh nggak sih pemain naturalisasi? Masih, karena mereka sudah terbiasa dengan kompetisi naturalisasi, dalam artian naturalisasi yang betul-betul masih muda. Naturalisasi masih muda dan memang betul-betul bukan naturalisasi, masih punya darah Indonesia dan punya nasionalisme yang ada. Sekarang di Garuda Select kan masih banyak juga. Masih banyak yang naturalisasi yang ada di sana yang punya darah Indonesia yang kental. Dan ini penting sekali karena kita nggak mungkin naturalisasi yang instan. Di produk Piala Menpora kan ada anaknya Anthony Jomabala misalnya. Anthony Jomabala itu juga bagus sebetulnya. Itu produk naturalisasi tapi memang lahir di Indonesia dan itu harus diapresiasi. Anaknya para pelatih pemain-pemain asing yang sudah berada di Indonesia cukup lama, masih banyak. Oke Mas Erwin, sementara untuk pembicaraan kita soal timnas
cukup sampai sekarang, sampai saat ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan, oh iya, sebelum kita sudahi ini ada pesan dari teman-teman SBY. SBY. Ya. Mantap ini. Ini kayaknya cocok ini buat Untuk kita menjaga stamina. iya, kita. stamina. Lama kita nggak bermain bola, kalau bermain bola ini mantap ya. Ya, kita coba ya. Oke. Iya. Ini cocok ini kalau kita bawa ke lapangan pasti segar ini kalau misalkan. Ini biasanya kalau sebelum main bisa kembali fit ya Mas. Oke. Bisa 2 kali sprint ya. Oke, teman-teman sobat Berita Jatim semua, demikian adalah diskusi kita soal tim nasional bersama Ketua Siwo PWI Jatimun, Mas Erwin Muhammad. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam olahraga. Salam olahraga.